Dimulai ya teman-teman. Dengar nggak suaraku? Soalnya di sini hujan. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Saudara Fadli Al-Akbar, selaku Ketua LKTIM UNES 2020, dan tak lupa teman-teman finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa UNES 2020 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara technical meeting LKTIM 2020 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah menjadi finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa UNES 2020 dengan tema Karya Inovasi Anak Bangsa sebagai Pilar Pengembangan Sumber Daya menuju terwujudnya SDGs 2030. Perkenalkan, saya Rega Des Ramadhani selaku MC untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga penyampaian teknis acara pada babak final, acara keempat undian presentasi finalis, acara kelima tanya jawab, acara keenam penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, yaitu penyampaian teknis acara pada babak final oleh si acara. Kepada penanggung jawab yang bertugas, saya persilahkan.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh MC. Berikutnya adalah penyampaian teknis acara yang akan disampaikan oleh si acara. Peserta diharap memperhatikan secara seksama pemaparan teknis acara dan mencatat apa saja yang disampaikan oleh si acara. Peserta dapat bertanya jika sudah dibuka sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah pengundian nomor urut presentasi final. Jadi dimohon kepada para peserta untuk tetap kondusif. Presentasi dan poster. Tim finalis wajib mempresentasikan karyanya di hadapan juri dan finalis lainnya untuk dipilih peserta dengan karya dan presentasi terbaik. Final LKTI mahasiswa dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 5 Desember 2020 dan Minggu 6 Desember 2020. Waktu pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Media Google Meet. Ini selanjutnya mengenai tata tertib presentasi. Yang pertama, presentasi dilakukan secara bergiliran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Urutan presentasi sesuai hasil undian yang telah dilakukan oleh panitia LKTIM. Undian nanti akan dilaksanakan nanti habis bacaan ini. Yang ke B, tim yang dipanggil oleh moderator dipersilahkan untuk memaparkan karya tulisnya. Yang kedua, tim yang melakukan presentasi dipersilakan untuk menghidupkan mikrofonnya dan wajib on kamera. Yang ketiga, setiap tim akan diberi waktu 5 menit untuk persiapan, 10 menit untuk menayangkan video presentasi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 10 menit. Yang keempat, panitia akan mengingatkan waktu untuk sesi presentasi dan sesi tanya jawab melalui chat di room Gimit. Next. Yang kelima, finalis dilarang membuat kegaduhan yang dapat mengganggu konsentrasi finalis lain yang sedang melakukan presentasi. Yang keenam, finalis hendaknya meminta izin kepada panitia apabila ingin meninggalkan Gimit. Yang ketujuh, finalis harus mengikuti seluruh rangkaian acara dan berpenampilan rapi dan sopan serta mengenakan dress code sesuai ketentuan finalis selama acara berlangsung. Yang kedelapan, hasil keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Yang kesembilan, anggota tim yang mengalami kendala saat final dapat langsung menghubungi panitia melalui grup WhatsApp. Yang ke-10, ketentuan lain yang belum tercantum akan diatur di kemudian. Next.
Mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman. Berikutnya adalah ketentuan finalis. 1. Finalis terdiri atas 10 tim yang lolos seleksi full paper terbaik. 2. Seluruh finalis wajib mengikuti seluruh rangkaian acara pada tanggal 5 sampai 6 Desember 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia. 3. Finalis yang lolos seleksi full paper diharuskan untuk A. Wajib mengumpulkan poster sesuai ketentuan yang tercantum di halaman berikutnya. B. Pengumpulan maksimal tanggal 25 November 2020 pukul 22.00 WIB. C. Wajib mengumpulkan video presentasi sesuai ketentuan yang tercantum di halaman berikutnya. Pengumpulan maksimal tanggal 28 November 2020 pukul 22.00 WIB. 4. Dress code finalis kemeja putih dan memakai jas alma mater perguruan tinggi masing-masing. Pada saat acara berlangsung, seluruh finalis tidak diperkenankan untuk menghidupkan mikrofon. Hanya boleh kamera, kecuali atas izin dari panitia. Peserta dapat menggunakan virtual background yang dapat diunduh di http://bit.ly/virtual-background LKTIM 2020. 'Selanjutnya, ketentuan video presentasi. 1. Video presentasi maksimal berdurasi 10 menit. Jika lebih dari 10 menit, maka yang akan ditampilkan di final hanya pada 10 menit awal video. 2. Video presentasi dibuat dengan ukuran video 1080 dikali 1920 dengan resolusi 720 pixel dengan orientasi landscape dan format MP4 atau MKV. Diunggah di aplikasi LKTIM UNES 2020. Batas pengumpulan video presentasi 28 November 2020 pukul 22.00 WIB. Video presentasi yang dibuat harus orisinil alias 100% buatan sendiri dan tidak menggunakan elemen yang melanggar hak cipta. Video presentasi berisi A. Perkenalan tim yang terdiri dari nama ketua dan anggota tim, prodi tiap anggota tim, dan asal universitas tiap anggota tim. B. Penjelasan isi karya tulis ilmiah yang dibuat dengan jelas dan padat. Untuk isi karya tulis ilmiah yang wajib dimasukkan dalam video presentasi yaitu 1. Judul, 2. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, 3. Metode penelitian, 4. Pembahasan, 5. Simpulan dan saran. Dan yang terakhir C yaitu penutup.
Seluruh anggota tim wajib untuk masuk di video bagian perkenalan tim, namun tidak wajib masuk di bagian penjelasan isi karya tulis ilmiah dan penutup. Dalam video dilarang memalsukan data dan dilarang mengandung unsur sara, penipuan, kekerasan, dan konten negatif lainnya. Jika video yang dibuat melanggar dan tidak sesuai ketentuan, maka tim akan langsung didiskualifikasi dari babak TIM UNES 2020. Selanjutnya, ketentuan poster. Poster dibuat dengan tema dan subtema pada karya tulis ilmiah masing-masing tim. Poster dibuat dengan ukuran A4 dalam posisi vertikal atau potret. Poster dibuat dengan menggunakan aplikasi umum seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, atau aplikasi lainnya. Desain poster bebas, orisinil alias 100% buatan sendiri, dan tidak menggunakan elemen yang melanggar hak cipta. Poster dilarang mengandung unsur sara, pornografi, dan gambaran atau tulisan yang provokatif. Yang keenam, menyerahkan softfile poster dalam format JPG atau PNG dengan ukuran maksimal yaitu 10 MB. Yang ketujuh, finalis mengirimkan poster ke aplikasi LKTIM UNES 2020. Yang kedelapan, pengumpulan poster ilmiah paling lambat pada tanggal 25 November 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Panitia tidak menerima poster ilmiah yang dikirim melewati batas waktu. Setelah mengirim poster ilmiah, peserta wajib konfirmasi kepada 085602617778 via WhatsApp atas nama Intan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Nomor 9, poster yang telah dikumpulkan diperbolehkan untuk dimodifikasi ulang, maksimal dikirim kembali tanggal 25 November 2020 pukul 23.59 WIB. Baik, terima kasih kepada si acara sudah memaparkan penyampaian teknis acara pada babak final. Selanjutnya, acara keempat, yaitu undian presentasi finalis dan pembukaan sesi tanya-jawab. Kepada penanggung jawab yang bertugas, saya persilahkan. Terima kasih kembali atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh MC. Berikutnya adalah sesi pengundian nomor urut presentasi finalis. Untuk pengundian nomor urut ini menggunakan suatu aplikasi bernama random.org. Jadi benar-benar diacak dari aplikasi dan tidak ada rekayasa dari panitia. Pada operator bisa menampilkan daftar tim yang akan diacak untuk mendapat nomor urut presentasi. Kepada para finalis, apakah tiap tim sudah masuk di daftar yang ditampilkan oleh operator? Tim saya sudah. Oke. Kami juga sudah.
Sudah semua ya, ini untuk 10 tim. Sudah, Kak. Oke. Dalam hitungan mundur, operator bisa klik randomize untuk mengacak urutan tim yang akan maju presentasi. 3, 2, 1. Sudah tampak nomor urut yang akan maju presentasi pada final LKTIM 2020. Berikut akan saya bacakan, dimohon kepada para peserta untuk memperhatikan dan apabila perlu dicatat. Untuk nomor urut 1 yaitu tim dari Estate Raja Alda Nur Wahid dari Universitas Airlangga. Untuk nomor urut 2 ada tim dari Winda Prastikasari dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Untuk nomor urut 3 ada tim Muhammad Lutfi Hamdani dari Universitas Negeri Surabaya. Untuk nomor urut keempat ada Nur Baizura Putri dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Untuk nomor urut yang kelima ada tim dari Aris Arianto dari Politeknik Negeri Semarang. Untuk nomor urut yang keenam ada Mohraka Dwi Pranata dari Institut Teknologi 10 November. Untuk nomor urut yang ketujuh ada tim dari Anita Rizkiana dari Universitas Negeri Semarang. Untuk nomor urut yang kedelapan ada tim dari Arif Maulana Harahap dari Universitas Sumatera Utara. Untuk nomor urut yang kesembilan ada tim dari Delta Oktami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk nomor urut yang terakhir atau yang ke-10 yaitu ada tim dari Indi Gustiawam dari Universitas Sriwijaya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada para finalis yang hendak bertanya, dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat terlebih dahulu dengan format nama, underscore asal universitas, underscore pertanyaan. Dipersilakan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Aris Arianto dari Politeknik Negeri Semarang. Apakah untuk poster harus mengandung sistematika dalam proposal atau bebas? Untuk poster tidak harus seperti di proposal untuk sistematikanya, tetapi untuk isinya atau kontennya harus sama seperti apa yang dibahas di karya tulis ilmiah masing-masing tim. Apakah sudah jelas?
Oke, untuk Aris Haryanto sudah jelas ya. Untuk Mohraka, izin meminta pengulangan format pertanyaan. Untuk format pertanyaan ada nama, underscore asal universitas, underscore pertanyaan. Berikutnya ada pertanyaan dari Aminuddin dari Universitas Negeri Surabaya. Pertanyaannya adalah, apakah bagus atau jeleknya video menjadi pertimbangan penilaian juga di samping isi full paper? Untuk video presentasi tentu saja menjadi faktor penilaian untuk pemenang lomba karya tulis ilmiah 2020 ini. Jadi tidak hanya dari poster, tapi untuk video presentasi nanti akan ditampilkan di final. Seperti itu. Apakah sudah jelas dari Aminuddin? Oke, untuk dari saudara Aminuddin sudah jelas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Delta Oktami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Apakah jumlah like poster mempengaruhi jumlah penilaian? Untuk penilaian sendiri dari kita tidak memberikan transparansi yang begitu apa ya, tidak begitu jelas. Jadi untuk penilaian memang menjadi tanggung jawab juri dan dari panitia olah data, sehingga tidak ada transparansi yang terlalu jelas. Apakah sudah jelas dari saudara Delta? Dari saudara Delta, apakah sudah jelas? Kita lanjut dulu saja ya ke pertanyaan selanjutnya dari Anita Rizkiana dari Universitas Negeri Semarang. Izin bertanya Kak, untuk video presentasi apakah boleh jika ditambahkan seperti video-video tambahan untuk menunjang presentasi kami? Untuk video-video tambahan yang menunjang presentasi itu mungkin bisa ditambahkan, tetapi tetap mencantumkan
sumbernya agar tidak melanggar hak cipta seperti itu. Apakah sudah jelas dari Anita Rizkiana? Oke, dari saudara Anita Rizkiana sudah jelas. Selanjutnya dari saudara Maulita Widyaning Tias. Bagaimana sistematika pada hari H final? Mengapa ada 2 hari 5 sampai 6 Desember? Untuk sistematika final nanti seperti biasa kita ada pembukaan terlebih dahulu, lalu kita ada presentasi tiap tim. Untuk presentasi tiap tim nanti diberi waktu tiap tim yaitu 25 menit, yaitu 5 menit untuk persiapan dan perkenalan tim. Bisa nanti perkenalan ketua dan anggota tim, lalu eh, bisa disebutkan judul yang akan dipresentasikan. Lalu selanjutnya ada 10 menit tersebut yaitu untuk menayangkan video presentasi yang dibuat oleh masing-masing tim. Untuk 10 menit berikutnya itu ada sesi tanya jawab. Jadi totalnya yaitu 25 menit. Dan untuk hari pertama yaitu ada 5 tim nomor urut 1 sampai 5. Untuk hari kedua tanggal 6 Desember ada 5 tim nomor urut 6 sampai 10. Apakah dari saudara Maulita sudah jelas? Untuk susunan acara atau susunan kegiatan, nanti bila ingin lebih tahu detail bisa dilihat di buku panduan finalis di aplikasi LKTIM 2020. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Firman Hidayat. Mohon maaf ini sebenarnya untuk formatnya salah ya, tapi tidak apa-apa. Tetap saya bacakan pertanyaannya dan saya jawab. Untuk yang pertama, untuk Dewan Juri ada berapa dan latar belakang keilmuannya apa? Dan yang kedua ada apakah nanti ada transparansi penilaian dari panitia kepada finalis? Untuk pertanyaan yang pertama saya jawab terlebih dahulu. Untuk Dewan Juri ini ada 3 juri. Satu juri bidang keilmuan saintek atau sains dan teknologi. Yang kedua ada juri bidang keilmuan humaniora. Dan yang ketiga ada satu juri bidang lembaga kemasyarakatan dari Bapeda. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, untuk transparansi penilaian nanti insya Allah akan diberikan di akhir pengumuman. Jadi memang di awal eh, untuk transparansi belum ada, tapi untuk di setelah pengumuman nanti akan ada transparansi nilai. Apakah sudah jelas dari Firman Hidayat?
Oke, terima kasih dari Firman dan Hidayat, sudah jelas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Dimas Rinaldi dari Politeknik Negeri Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pertanyaannya, yang menampilkan media presentasi apakah peserta atau panitia? Terima kasih. Untuk yang menampilkan video presentasi nanti itu dari panitia. Seperti itu. Apakah jelas sudah dari Dimas Renaldi? Oke, sudah jelas ya dari Dimas. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada Aris Aprianto lagi dari Politeknik Negeri Semarang. Apakah untuk presentasinya harus mengikuti dari awal presentasi saja atau pas bagian? Mungkin maksudnya kita harus ikut dari awal acara atau hanya pas bagiannya saja. Nah, untuk para finalis KTM ini wajib mengikuti dari awal acara ya. Jadi dari awal acara sampai akhir acara wajib mengikuti seperti itu. Apakah ada apakah sudah jelas dari Aris Aprianto? Oke, sudah jelas ya dari Aris. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Mohraka dari Institut Teknologi 10 November. Yang pertama pertanyaannya, berarti ini video yang dikumpulkan itu dibuat presentasi final. Berarti isi video tersebut tidak usah dubbing atau penjelasan dalam video. Untuk video yang dibuat tetap nanti silakan diberi dubbing karena waktu final nanti hanya menayangkan video presentasi seperti itu. Jadi tetap didubbing untuk memperjelas isi karya tulis kalian. Dan pertanyaan nomor 2, jika iya bisa dijelaskan dalam video, apakah boleh satu orang saja yang sebagai dubbing atau orang yang menjelaskan? Untuk dalam video presentasi tadi sudah dijelaskan bahwa untuk tiap anggota tim hanya wajib masuk di perkenalan. Jadi untuk penjelasan isi karya tulis ilmiah boleh hanya satu orang saja yang mendamping, boleh hanya 2 orang saja, bebas seperti itu. Apakah sudah jelas dari Mohaka? Oke, sudah jelas ya dari Mohaka ya. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Nur Faliza dari Universitas Maritim Raja Al Haji. Pertanyaannya, Kak, apakah ada waktu tambahan jika terdapat kendala pada presentasi, misalnya jaringan kurang baik? Untuk pada waktu presentasi tim nanti, dari tiap tim sudah diberi waktu 25 menit dan 5 menit persiapan. Jadi kepada para tim diharapkan untuk 25 menit itu dimanfaatkan sebaik mungkin dan tidak ada tambahan waktu. Seperti itu. Apakah jelas dari Saudara Nur Faliza?
Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Jika lebih dari waktu yang ditentukan, bagaimana? Jika nanti dari panitia akan mengingatkan kepada setiap tim untuk batas waktu yang ditentukan. Jadi untuk eh, batas waktu tiap tim tetap 25 menit. Jika waktu sudah habis, maka dari tiap tim wajib untuk menghentikan presentasinya. Seperti itu. Apakah sudah jelas dari Saudara Nurfaliza? Oke, mungkin bisa dilewati ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Dari Saudara Delta of kami, Universitas Maritim Merji Al-Haji. Apakah notulensi TM malam ini akan di-share? Soalnya suara dari moderator putus-putus. Oh ya maaf, mungkin ini karena sinyal saya juga kurang bagus. Untuk notulensi nanti mungkin bisa di-share version PPT technical meetingnya bisa di-share ke grup peserta seperti itu. Oke, terima kasih dari Delta of kami. Selanjutnya ada pertanyaan dari Aris Arianto dari Polines. Kak, untuk sistematika sesi tanya jawabnya bagaimana ya? Untuk sistematika sesi tanya jawab nanti akan seperti tanya jawab pada biasa, nanti diberi pertanyaan dari juri, dari anggota tim, silakan menjawab seperti itu. Nanti untuk sistemnya mungkin bisa open mic dan open video untuk dari juri yang mengajukan pertanyaan, dan dari anggota tim yang akan menjawab bisa open mic dan open video seperti itu. Apakah sudah jelas dari Saudara Aris Arianto? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Nurfaliza. Terkait video, berapa durasi maksimal? Tadi sudah dijelaskan di teknis acara dan di buku panduan juga sudah ada untuk durasi maksimal video presentasi yaitu 10 menit. Jika nanti ada kendala waktu TM ini nanti akan di-share notulensinya di grup peserta juga, di grup finalis seperti itu. Nanti akan dibagikan notulensinya. Apakah ada pertanyaan lagi dari para finalis? Saya tunggu sampai 20.30. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup sesi tanya jawab ya.
Oke, ini ada pertanyaan dari Arif Maulana Harahap dari Universitas Sumatera Utara. Izin bertanya, Kak, untuk poster apakah ada format khusus mengenai, salah ya, Eh, apakah ambil video pihak lain, seperti video berita untuk latar belakang, misal liputan 6, apakah diperbolehkan? Untuk pengambilan video, tentu saja boleh, asalkan nanti mencantumkan sumbernya. Jadi yang dimaksud orisinil atau 100% buatan sendiri ini tidak 100% mengandung, tidak 100% mengambil video dari orang lain. Jadi silahkan bila mau menggabungkan video atau mau mengedit video tersebut lalu diberi dubbing atau ditambahkan, diedit, silakan. Yang penting membuat sendiri seperti itu. Bisa mengambil sumber dari referensi lain. Apakah sudah jelas dari Moraka? Oke, sudah jelas ya dari Moraka. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Arif Maulana Harahap dari Universitas Sumatera Utara. Ingin bertanya, untuk poster apakah ada format khusus mengenai ukuran, jumlah color palette, margin, dan lain-lainnya? Untuk poster bisa dibuat sekreativitas finalis ya. Jadi untuk ketentuannya tadi sudah disebutkan, hanya formatannya yang ada ketentuannya yaitu JPG atau PNG dan maksimal ukuran 10 MB. Apakah sudah jelas dari Arif Maulana? Oke. Untuk sesi untuk maksimal size-nya yaitu 10 MB ya. Oke, cukup untuk pertanyaannya. Mungkin sekian sesi pengundian nomor urut finalis dan sesi tanya jawab. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf selaku si acara. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada penanggung jawab yang sudah bertugas. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah serangkaian acara Technical Meeting LKTIM 2020 pada malam hari ini telah terlaksana dengan lancar. Akhir kata, saya selaku MC sekaligus mewakili panitia penyelenggara berterima kasih kepada seluruh finalis yang telah hadir pada malam hari ini dan mohon maaf atas perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para finalis yang belum mengisi presensi, bisa mengisi presensi yang baru saja dikirimkan oleh panitia ya. Terima kasih kepada para finalis yang sudah menghadiri acara Technical Meeting LKTIM malam hari ini.